Baiklah, pada sesi kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana menginputkan silpa tahun lalu sehingga menjadi saldo awal pada tahun sekarang. Jadi dalam menginputkan silpa sebagai saldo awal, kami lebih cenderung menggunakan prosedur saldo awal karena silpa bukan lagi merupakan penerimaan pada tahun berikutnya, karena silpa adalah selisih dari seluruh penerimaan dikurang dengan seluruh pengeluaran pada tahun sebelumnya. Jadi silpa sudah dicatat sebagai penerimaan tahun sebelumnya, makanya tidak dicatat lagi sebagai penerimaan. Tapi kalaupun ada yang mencatat penerimaan silpa sebagai penerimaan bank, secara aplikasi Syskudes itu masih dimungkinkan, cuman kami rasa kurang tepat. Makanya kami lebih memilih menggunakan menginputkan silpa sebagai saldo awal pada menu pembukuan. Dalam menginputkan silpa sebagai saldo awal, terdapat beberapa variasi yang kami temukan di lapangan. Dalam bahasan kali ini saya cuma akan mengulas 3 variasi, mungkin banyak variasi lainnya, tapi yang umumnya ditemui adalah yang 3. Bisa kita lihat di sini. Oke, untuk variasi pertama, saldo bank pada akhir tahun sama atau lebih kecil daripada silpa. Artinya, kalau saldo banknya lebih kecil daripada silpa, berarti sebagian dari silpa tersebut masih berupa kas tunai, artinya tidak seluruhnya disetorkan ke bank. Oke, variasi kedua, saldo bank pada akhir tahun lebih besar dari silpa karena ada kesalahan pencatatan. Kemungkinannya, jadi bisa saja misalnya silpanya 5 juta, ternyata yang ada di rekening banknya pada akhir tahun ada 10 juta. Nah, untuk menjelaskan yang selisih 5 juta bisa terjadi karena kemungkinan sebagai berikut. Itu adanya kesalahan dalam perhitungan silpa atau silpa yang sudah dientrikan pada pembiayaan 1, sehingga silpa tidak menggambarkan kekayaan desa atau yang khususnya aset selancar yang sesungguhnya. Artinya seharusnya silpanya 10 juta, tapi karena salah pencatatan atau salah perhitungan, silpanya cuma tercatat 5 juta sehingga terjadi selisih. Jadi kesalahan pencatatan itu diantara lain disebabkan pertama karena kesalahan pencatatan atau tidak dilakukan pencatatan sama sekali terhadap pendapatan bunga dan admin bank, sehingga secara pembukuan dia tidak tercatat, tetapi di dalam buku rekening bank dia tercatat sehingga akan terjadi selisih. Yang kedua, mungkin karena ada penerimaan-penerimaan yang sudah tercatat di buku bank tetapi tidak tercatat di pembukuan. Bisa jadi seperti adanya setoran temuan pemeriksaan. Misalnya ada temuan pemeriksaan yang langsung disetorkan ke bank tanpa melakukan prosedur pencatatan pada pembukuan tahun sebelumnya tersebut. Oke, kemudian untuk variasi ketiga, saldo bank pada akhir tahun lebih besar daripada silpa karena ada saldo pajak yang belum disetorkan. Maksudnya gini, mungkin karena ada belanja yang sudah di SPJ-kan, tapi uang untuk membayar SPJ tersebut belum ditarik dari bank. Dalam hal ini bisa saja uang yang digunakan untuk membayar SPJ tersebut adalah saldo pajak. Jadi ketika bendahara melakukan pembayaran, dia nggak melihat apakah uangnya udah ditarik dari bank atau belum. Yang dia tahu dia punya saldo kas tunai, jadi langsung dibayarkan. Padahal seharusnya itu adalah saldo pajak yang harus segera disetorkan di penyetoran pajak. Akibatnya, dalam saldo bank akhir tahun bukan hanya silpa, tapi silpa dan ditambah sejumlah uang yang merupakan saldo pajak. Nah, nantinya uang yang merupakan saldo pajak tersebut juga harus ditarik lagi
kemudian disetorkan sesuai dengan posnya masing-masing, yaitu dalam hal ini saya menggunakan akun hutang pajak. Oke, kita masuk ke variasi pertama, yaitu saldo bank pada akhir tahun sama atau lebih kecil daripada silpa. Yang pertama kita lakukan adalah menyalin apa yang telah kita inputkan di pembiayaan 1 pada menu penganggaran. Kita lihat di pembiayaan 1, di penganggaran, isian data anggaran, pembiayaan 1. Di sini silpa berjumlah total 7.047.874,92. Kemudian kita klik 2 kali untuk melihat rincian. Ternyata terdiri dari beberapa sumber dana. Inilah yang akan kita pindahkan ke tabel yang di Excel. Minimize dulu. Oke. Ada pertanyaan, kenapa harus dibuat per sumber dana? Kenapa nggak dijadikan satu saja? Di sini dalam hal melahirkan laporan keuangan, kita harus mengungkapkan secara penuh atau full disclosure. Maksudnya kita catat apa adanya. Jadi kalau memang dia adalah silpa ADD, kenapa tidak kita catat lagi dia sebagai silpa ADD dan begitu seterusnya. Sebenarnya yang paling krusial adalah ketika dia merupakan silpa DD. Karena khusus dana DD ada suatu aturan yang menyatakan kalau dana DD diprioritaskan hanya untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan. Dan kalau mau digunakan untuk bidang-bidang yang lainnya, itu harus ada surat pernyataan, semacam surat keputusan dari bupati atau wali kotanya yang menyatakan kalau seluruh prioritas telah terpenuhi dan dana desa boleh digunakan untuk bidang-bidang yang lainnya. Oleh karena itu, supaya jangan terjadi permasalahan dalam penggunaan dana desa, maka khusus dana desa wajib, kalau dia silpanya wajib dijadikan dana desa lagi. Tapi balik lagi seperti yang kami sampaikan, supaya terjadi pengungkapan penuh, maka kita harus mencatat sesuai dengan sumber dananya masing-masing. Baik, kita mulai. Di sini ada silpa ADD senilai 1.409.998,55. Kemudian silpa DD-nya 272499,79. Kemudian juga ada silpa PBH 175025,58. Kemudian silpa PBK-nya tidak ada, langsung ke silpa DLL senilai 1.109.351,00. Oke. Total silpa di tahun 2016 adalah 7.047.874,92. Sudah sama. Kemudian baru kita lihat di saldo bank. Saldo pada buku bank. Oke, bisa kita lihat di sini. Saldo per akhir tahun, yaitu tanggal 29 Desember 2016 adalah 6.010.000 sekian-sekian. Angka ini yang kita pindahkan ke tabel tadi, tabel Excel. 6.010.767,69. Oke, setelah kita pindahkan, kita lihat di sini ternyata saldo yang tertera di buku bank ternyata lebih kecil dari silpa. Ini saldo bank pada akhir tahun sama atau lebih kecil dari silpa. Berarti ini adalah variasi 1. Jadi ini adalah saldo bank. Berarti sisanya selisih antara 6 juta dengan 7 juta senilai 1.037.000 berarti adalah uang yang berupa uang tunai. Artinya pada akhir tahun belum seluruh silpa yang disetorkan ke rekening bank. Seharusnya itu disetorkan semuanya, tapi kondisi ini belum disetorkan semua. Kemudian pada aplikasi yang akan kita inputkan adalah yang tertera di tabel sebelah kanan ini. Jadi di sini kita cukup mengisi tabel ini sesuai dengan kondisi masing-masing.
Kemudian yang kita inputkan di aplikasi di saldo awal dan di jurnalnya adalah yang tertera di tabel sebelah kanan. Kalau seandainya tadi kita tidak menggunakan saldo awal, kita anggap dia sebagai penerimaan, berarti kita tidak menggunakan tabel-tabel ini. Oke, jadi untuk mempraktekannya, di sini kita lihat saldo rekening yang digunakan adalah untuk di debitnya saldo kas pada bendahara desa artinya tunai, kemudian saldo rekening kas desa atau saldo bank pada silpa, atau bisa jadi pada aplikasi yang bapak-bapak ibu gunakan mungkin nggak ada silpa, mungkin menggunakan istilah ekuitas sal, sama saja, silakan pilih. Dan ini angkanya adalah angka senilai silpa. Oke, kita coba input ke saldo awal. Data entry pembukuan saldo awal, kemudian harus kita pilih desanya terlebih dahulu. Ini kecamatannya, desa, kemudian kita pilih laporan kekayaan desa. Sini masih kosong, kita klik tambah, cari kode rekeningnya sesuai dengan yang ada di tabel tadi. Berarti kita harus input kasnya dulu, berarti adanya posisinya di aset lancar. Oke, di aset lancar, kas dan bank. Nanti ini dua-duanya kita pilih. Pertama kita pilih kas di bendahara desa artinya tunai. Tunainya saldo debit. Kita lihat angkanya. Oke, ini saya copy saja. Copy, kemudian komanya dihilangi. Ini koma, yang titiknya dihilangi semua. Oke, isinya di debit sesuai dengan tabel tadi, kemudian simpan. Kemudian kita tambah lagi. Masih di aset lancar, kas dan bank, kemudian rekening kas desa. Angkanya kita kopikan lagi sesuai dengan tabel. Saldo rekening kas masih di debit. Oke, komanya nggak usah dihapus, titiknya aja. Simpan. Oke, di sini terlihat tulisan merah senilai 7 juta sekian-sekian. Inilah yang diambil sebagai penyeimbang nantinya di kredit. Kita tambahkan kredit. Kreditnya ekuitas dana lancar untuk mencari silpa. Kebetulan aplikasi yang kami gunakan menggunakan silpa bukan sal. Oke, sampai pada silpa. Kemudian nilainya kita ambil yang di tabel. Posisinya di kredit. Kemudian hapus lagi titik-titiknya, simpan, sehingga di sini jadi seimbang. Kita simpan, klik keluar. Tapi seandainya kalau kita klik keluar, dia menyatakan saldonya belum seimbang, padahal di sini sudah 0, berarti ada masalah di aplikasi. Silakan paksa tutup dengan menekan tombol Ctrl CTRL, kemudian tekan Shift, kemudian Escape. Kalau kita itu namanya Task Manager, akan tampil ini Windows 10 akan tampil seperti ini. Cari yang namanya aplikasi keuangan desa, Sisgodes yang ini. Oke, ini. Kemudian klik End Task untuk memaksa tutup. Kemudian tidak usah lagi dibuka-buka saldo awalnya, dia udah tersimpan otomatis. Oke, di sini saya coba keluar dulu. Oke, berhasil. Oke, di sini seharusnya kita terlebih dahulu menginputkan rekening bank desanya. Jadi kalau ada error dia, nanti kalau kita lihat di laporan penatausahaan, kita lihat di saldo BKU, akan tampil senilai saldo pindahan namanya tanggal 1 Januari senilai saldo tunai. Kemudian kalau kita cetak bank tidak bisa cetak, ini karena rekening banknya belum diisi. Silakan isi dulu rekening banknya pada menu parameter.
Oke, itu prosedur entry saldo awal. Kemudian kita lanjut ke prosedur selanjutnya, yaitu poin C. Di sini kita harus membuat jurnal. Kalau tidak kita jurnal, maka saldo awal tersebut tidak tampil dalam laporan pembukuan, artinya belum terrealisasi. Bisa kita lihat di sini laporan pembukuan, laporan, oke, di yang pertama saja kita cetak. Di sini terlihat masih belum terrealisasi alias 0 karena dia belum tersambung atau datanya belum dialirkan ke tahap pembukuan, makanya realisasinya masih 0. Jadi supaya ini ada isinya harus kita jurnal. Oke, cara jurnal, data entry, penatausahaan, di pembukuan, penyesuaian, dan jurnal penyesuaian, klik tambah, tanggalnya adalah tanggal di awal tahun 2017, nomornya di sini karena yang pertama gunakan yang pertama, JP saya gunakan JP sebagai jurnal penyesuaian. Ini kode desanya, kode desa harus sesuai dengan desa yang bersangkutan. Di sini saya pakai saja 0502 2017. Kodenya penyesuaian silpa. Kemudian klik tambah warna merah. Pada akun LRA kita lihat lagi seperti ini, LRA, berarti ini semuanya kita lihat di LRA dan posisinya kredit. Berarti dia ada 4 macam sumber dana yang menjadi silpa. Yang pertama ADD. Pertama kita pilih ADD. Nilainya harus dikredit senilai. Oke, copy lagi. Sorry. Ternyata nggak bisa di copy. Kita ambil angkanya 1409998, 1409998, berapa ya? 0,55. Kemudian langsung tambah lagi. Oh, berarti sudah ada. Oh, udah banyak. Cuman tadi posisinya di belakang. Oke. Jadi tinggal tarik panahnya aja sebenarnya. Bisa ternyata di copy. Kemudian tambah lagi. Oh, ada spasinya. Oke. Di belakangnya juga ada spasi. Oke. Kemudian yang kedua, DDS. Kita copy lagi. Oke, hapus belakangnya, hapus titik, kemudian hapus spasi yang ada di depan juga. Kemudian tambah yang ketiga, silpa DLL. Oke, silpa DLL ini paling bawah. Ctrl V atau paste, hapus dari belakang dulu. Oke, karena koma 00, hapus, biarkan saja komanya, hapus titik, juga hapus spasi depan. Tambah lagi yang terakhir, silpa PBH. Silpa PBH 1 jutaan. Hapus belakang, hapus titik, hapus yang di depan, backspace yang hapus. Oke. Kemudian untuk pasangannya yang di debit pada akun neraca. Oke, ternyata error. Ini ditemukan di beberapa aplikasi error. Saya juga nggak tahu persis penyebabnya apa.
Mungkin karena aplikasinya nggak diinstalkan, atau ini kan aplikasinya dikopi-kopikan saja, artinya portable dalam folder. Mungkin ini penyebabnya, tapi ini bisa diakali dengan cara pindah koneksi datanya. Ini kita batalkan dulu. Kita tutup, keluar. Jadi koneksi datanya kita pindahkan dulu. Koneksi data kita pindahkan ke direct access. Oke, simpan. Aplikasinya akan tertutup. Kita ulang buka lagi aplikasinya. Oke, sekarang posisinya sudah di direct access. Kita ulang lagi pembukuan, penyesuaian, zona penyesuaian, tambah. Oke, ini karena sudah ditutup tadi harus diklik ubah dulu, tambah. Kemudian kita pindah akun neraca. Nah, sekarang dia bisa tampil. Kemudian di sini kita cari yang namanya Silpa. Ternyata Silpa 31101. Oke, kita pilih, kemudian nilainya kita posisikan di debit senilai Silpa. Ini nilai Silpanya. Hapus dari ujung, hapus yang ada depan. Oke, simpan. Selesai. Jumlah debit dan kreditnya sudah seimbang, tapi belum diposting. Kita lakukan posting. Ya. Oke, sekarang sudah diposting. Barulah kita cetak laporan. Kita cetak laporan, apakah bisa? Kita coba dulu di saldo awal. Di realisasi anggaran ya. Ketika kita cetak, error, data type mismatch in criteria expression. Ini masalahnya gara-gara kita tadi masih di posisi direct access. Jadi sebelumnya kita harus kembali lagi. Jadi posisi di koneksi data kita harus kembalikan ke posisi ODBC. Jadi kalau nanti ditemui kesalahan seperti itu, laporan nggak bisa dicetak, itu berarti koneksi datanya salah. Kemudian kita tes dulu. Oke, simpan. Ya. Oke, selesai. Kita buka lagi aplikasinya. Oke. Kita coba cetak di laporan pembukuan. Oke. Kita lihat baris paling akhir. Nah, sekarang setelah kita jurnal, dia akan terrealisasi seperti ini. Jadi ini silpanya, ini realisasinya. Oke, itulah cara input saldo awal dengan kondisi saldo banknya kecil atau sama dengan silpa. Nah, bagaimana kalau ternyata saldo banknya lebih besar daripada silpa? Saldo banknya lebih besar daripada silpa. Ya, bisa jadi karena kesalahan pencatatan tadi. Kemudian kita coba dulu ke variasi kedua. Saldo bank pada akhir tahun lebih besar dari silpa karena salah pencatatan. Oke, ini variasi kedua. Makanya kita pindahkan dari sini saja silpanya. Oke, kalau tadinya saldo bank 6 juta, silpanya 7. Sekarang kita mau mencoba variasi kedua di mana saldo banknya ini ternyata lebih besar. Oke, di variasi kedua kita misalkan saja 8 juta. Oke. Jadi silpa yang seharusnya adalah 7 juta. Ternyata saldo yang ada di bank 8 juta. Ini pasti ada terjadi selisih. Selisih. Kalau kita lihat di sini selisihnya ada
952.125,08. Oke, kita asumsikan saja selisihnya ini karena mungkin ada bunga bank atau administrasi bank yang tidak diinput di dalam aplikasi tahun sebelumnya, atau tidak dilakukan pencatatan di tahun sebelumnya, sehingga apa yang tertulis di buku rekening tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan yang dilaporkan di laporan pembukuan, sehingga tidak dianggap sebagai silpa. Padahal bunga yang diterima tahun lalu yang walaupun tidak dicatat di pembukuan itu seharusnya dianggap sebagai penerimaan, dan penerimaan dan yang namanya silpa adalah selisih dari seluruh penerimaan dikurang seluruh pengeluaran. Jadi bunga tahun lalu tersebut juga merupakan silpa seharusnya. Jadi di sini ada perbedaan sedikit dalam pencatatan. Pencatatan di aplikasi sama dengan variasi 1, namun nilai yang diinput adalah yang ada di rekening bank, artinya yang 8 juta, bukan lagi senilai silpanya. Kita lihat di sini, debitnya 8 juta, kredit 8 juta. Jadi seharusnya silpa yang sebenarnya adalah 8 juta. Kita anggap silpa yang sebenarnya adalah 8 juta. Sementara silpa yang kita catat di PMBN 1 cuma 1.047 sekian-sekian. Nah, ini yang nantinya pada saat perubahan anggaran, entrian pada PMBN 1 harus disesuaikan. Harus senilai 8 juta, bukan lagi senilai 7 juta. Kemudian yang kita inputkan di aplikasi adalah senilai yang ada di tabel sebelah. Jadi terdiri atas kas desa 8 juta, kemudian saldo kas tunai tidak ada. Saldo kas pada bendahara di sini tidak ada. Kenapa? Karena saldo bank saja sudah melebihi daripada saldo tunai. Tapi kalaupun memang ada saldo tunai dan itu jumlahnya bervariasi, silahkan sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi di sini saya membuat contoh, tidak ada uang tunai di tangan, seluruh uang sudah ada di bank. Oke, nanti jumlah inilah yang dipindahkan. Kemudian nantinya ada 2 jurnal penyesuaian. Oke, saya cobakan. Kita rubah lagi data entry, pembukuan, saldo awal. Oke, yang tadinya ini seperti ini karena untuk contoh ini silpanya sudah menjadi 8 juta seharusnya, karena ada salah pencatatan, berarti yang kita pindahkan ada yang ini, yang warna hijau. Jadi tidak ada tunai, yang ada adalah rekening kas desa dan silpa. Jadi kita edit lagi di sini. Saldo kas di bandara kita hapus. Kemudian rekening kas desanya kita ubah jadikan nilainya 8 juta. Simpan. Begitu juga silpanya kita jadikan 8 juta. Simpan. Keluar. Oke. Kemudian kita lakukan jurnal, tapi kali ini jurnalnya 2 kali. Jurnal yang awal adalah senilai silpa yang sebenarnya seperti ini. Kemudian yang kedua kita masukkan jurnal yang kedua, yaitu jurnal penyesuaian koreksi silpa tahun lalu. Ini adalah untuk mengkoreksi silpa. Jadi kita punya 2 jurnal silpa. Yang tanggalnya tetap kita buat di tanggal awal tahun 1 Januari. Jadi pindah lagi koneksi datanya supaya bisa kita jurnal. Pembukuan penyesuaian. Jurnal penyesuaian, tadi kita sudah punya 1, 001, sekarang kita tambah. Tanggalnya masih tanggal 1. Kemudian nomor jurnalnya nomor 2. JP 0507.
2017 koreksi silpa aja, koreksi silpa. Dan kita tambah pada akun LRA, kita pilih saja silpanya, kita taruh di DLL. Sebenarnya kita taruh di ADD, DDS, dan lain bisa, kecuali DDS jangan, ADD, DLL atau apa saja. Di sini saya ngambil contoh DLL saja. Nilainya senilai ini tadi. Oke, dikredit. Oke, hapus dengan backspace 2 kali. Oke, terus kita hapus titiknya, kemudian hapus juga spasi yang ada di depan angka 9 dengan backspace 2 kali. Sekali saja. Oke, kemudian kita tambah untuk rekening pasangannya di akun neraca, sama kayak tadi, kita pilih silpa dengan nilai yang sama di debit 952.125,08, simpan. Kemudian kita posting lagi. Oke, selesai, tutup. Sebelum kita cetak, kita pindah koneksi lagi. Laporan pembukuan. Oke, kita lihat realisasinya. Ternyata terdapat surplus ini, kelebihan setoran. Anggaran yang kita anggarkan di pembiayaan 1, silpa yang kita anggarkan di pembiayaan 1 7 juta. Sementara yang kita terima sebagai silpa 8 juta. Jadi selisih senilai ini tadi. Oke, nanti angka inilah yang kita pindahkan ke pembiayaan 1, 8 juta, kita taruh di sini nantinya, sehingga selisihnya 0. Oke, itu adalah variasi yang kedua. Kemudian kita masuk ke variasi ketiga. Pada variasi ketiga, kita kopikan lagi. Saldo banknya masih tetap 8 juta. Namun kali ini bukan karena kesalahan pencatatan, tapi karena ada utang pajak. Maksudnya gini. Jadi pada akhir tahun, bendahara karena ada uang di tangan langsung belanja saja tanpa narik uang yang ada di bank. Padahal yang dipakai itu adalah saldo pajak yang seharusnya dia setor. Akibatnya ya udah, berarti dalam uang 8 juta ada silpa senilai 7 juta dan ada utang pajak lainnya senilai 952.000 sekian. Jadi untuk variasi ketiga kita menggunakan jurnalnya seperti ini. Penginput saldo awalnya. Saldo rekening kas desa tetap senilai 8 juta. Jadi rekening kas desa apapun yang tercatat di rekening kas desa itu yang kita salin di sini. Kemudian silpa atau sesuai dengan aplikasi, kalau kuitas sal silakan. Nilai silpanya sama dengan silpa yang seharusnya. Kalau di variasi 2 tadi silpanya menyesuaikan dengan saldo bank karena memang kita mengakui di sini ada kesalahan pencatatan silpa. Lain hal dengan variasi ketiga, silpanya benar, cuman saldo banknya aja yang berlebih gara-gara kelupaan narik uang. Oke. Jadi di sini saya menggunakan rekening hutang pajak lainnya. Seharusnya ini diuraikan. Pajaknya apa saja? PPNK, PPH, PPh 21, 22 dan seterusnya. Tapi untuk menyederhanakan, saya gunakan saja satu rekening yaitu hutang pajak lainnya senilai 952.000 sekian. Kemudian untuk jurnalnya juga ada 2 jurnal. Jurnal silpanya tetap seperti yang tadi. Cuma ditambah lagi 1 jurnal, yaitu jurnal untuk membalik lagi rekening hutang pajak. Jadi kan tadi di bank ada kelebihan uang yang belum kita tarik. Seharusnya segera lakukan penarikan
untuk distorkan ke utang pajak tersebut. Jadi setelah uangnya kita tarik, barulah kita bikin jurnal balik, itu membalik rekening tadi. Kalau tadi di saldo awal utang pajaknya di kredit, kalau di jurnalnya kita balik, utang pajak kita taruh di debit pada saldo kas, karena kita bayar pajaknya pasti tunai, nggak mungkin kan pemindahan bukuan. Oke, di sini kita rubah lagi saldo awalnya. Rekening kas desa tetap 8 juta. Sisa lebih perhitungan anggaran silpanya tadi. Oke, kita ubah. Kita lihat angka silpanya 7 juta. Simpan. Di sini langsung terlihat selisihnya yang kamera. Jadi kita tambah selisihnya tadi adalah utang pajak. Jadi kewajiban jangka pendek itu 21, utang pajak 213, kemudian saya pakai tadi 21305 atau utang pajak lainnya. Nilainya adalah senilai yang tadi 952.125,08, sama dengan yang tulisan merah di bawah ini. Jadi kita inputkan di kredit 952.125,08. Simpan. Sudah seimbang, kita keluar lagi. Keluar. Kemudian barulah kita bikin jurnal lagi. Harus ganti lagi koneksi datanya. Entry, data usahaan, pembukuan, penyesuaian. Jadi ini jurnal 1 betul sesuai silpa. Kemudian karena versi ketiga berarti ini bukan ini lagi jurnalnya. Jadi harus kita rubah. Jadi sebelum dirubah atau dihapus, boleh ini dihapus. Hapus saja, tapi sebelum dihapus harus kita unposting dulu. Sebab kalau langsung kita hapus, dia akan keluar yakin ya jurnal sudah diposting katanya. Jadi harus di unposting dulu ya, baru kita hapus. Oke, kita buat lagi. Ini masih jurnalnya record 1 dari 1, berarti masih 1. Kita tambah, berarti yang kedua ya, 0101. Taruhlah misalnya tanggal 5 ditarik uang dari bank 5 Januari untuk bayar pajak. Buktinya 002 JP 0507 2017, jurnal hutang pajak. Nah, klik tambah yang merah. Jadi kalau hutang pajak berarti dia sama-sama di neraca berarti. Hutang pajak lainnya 21305. Oke, masih belum. Oke, ini masih di neraca. Dan ini hutang pajak tadi di kredit, sekarang debit. Angkanya senilai ini hutang pajak. Tambah lagi pada pasangannya adalah kas. Jadi utang pajak pada kas. Jadi sekarang kasnya di kredit, sehingga kas nanti akan dikurangi. Senilai 952.125,08. Simpan, posting. Iya. Selesai. Ya begitulah caranya. Kita lihat lagi. Kita harus koneksi data, kita ganti lagi.
silpa nggak pengaruh, sama yang pajak tadi kelihatannya di laporan kekayaan milik desa. Oke, ini kenapa kas di bendahara desa jadi minus? Karena seharusnya kita melakukan ini setelah kita melakukan penarikan uang. Jadi tadi saya nganggap tanggal 5 itu kita udah narik uang. Kalau betul kita udah narik uang, sudah kita bukukan di mutasi kas pengambilan, pastinya tidak akan ada minusnya. Kemudian kita lihat di pajak, di halaman 2. Ini ada utang pajak tahun lalu, ada utang pajak tahun sekarang sudah 0 karena sudah kita setorkan. Oke, selesai. Selanjutnya kita cetak buku bank. Ini tadi nggak bisa cetak, nggak tampil buku bank karena rekening banknya belum diisi. Ketika saya cek di parameter, ternyata menu rekening bank desanya nggak aktif. Jadi sekarang saya masuk dulu dengan akun yang lain. Parameter rekening bank desa. Jadi pilih desanya. Tadi Pacurai Tambang. Oke, ternyata di sini memang belum diisi. Tambah. Kemudian kita cari, pastikan yang kita pilih adalah yang 02, rekening kas desa. Nomor rekeningnya misalkan saja 0400 0101 123 456 9 misal. Nama bank Bank Nagari Cabang Painan. Simpan. Oke, saya logout dulu, masuk lagi sebagai desa yang tadi atau nagari yang tadi. Kita lihat di laporan penatausahaan, kita lihat buku pembantu bank. Oke, ini adalah saldo awal tahun 8 juta. Sementara tadi di buku saldonya, ini gambarnya 6 juta 010. Jadi kita kembalikan lagi ke awal. Ini tadi kan dia harusnya variasi 1, tapi gara-gara udah coba variasi 2 sampai 3, makanya data berubah-ubah. Jadi sekarang kita kembalikan lagi ke data variasi 1. Rekening kas desanya kita rubah, kita masukin lagi data variasi 1. Banknya 6 juta. Oke. Kemudian tidak ada utang pajak di sini, simpan dulu. Tidak ada utang pajak, hapus saja. Kemudian untuk silpanya, kita lihat tadi silpa 7.047 udah betul. Kemudian kita lihat di sini ada selisih. Inilah kas tunainya tadi 1.037. Benar 1.037. Oke, jadi kita tinggal pindahkan angka yang ini. Tambah di debit lagi tadi aset lancar, kas dan bank, kas di bandara desa, artinya tunai. Di debit senilai 1037 107,23. Simpan. Oke, sudah 0. Keluar. Selesai. Kita cetak buku bank, laporan penatausahaan buku pembantu bank. Cetak. Oke,
Di sini kita lihat saldo awalnya adalah 6.010.767,69. Coba kita lihat di gambar. Oke, ini dia. Ini 769 udah sama. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita lanjutkan menginput apapun yang tertulis di buku bank ini. Jadi ini sudah selesai. Jadi pada tanggal 20 Januari, kalau di Bank Nagari, bank tempat kami menyimpan uang desa, untuk kode langsung ditulis di sini. BNG artinya bunga, ADM administrasi, kalau pajak PJK kalau biasanya ditulis. Oke, jadi semua yang ada di sini kita salin. Mulailah kita ke tahap penatausahaan. Yang pertama adalah kita melakukan sinkronisasi atau mencocokkan antara buku rekening dengan buku bank pada aplikasi. Jadi kita lihat setelah ini ada tanggal 20 Januari ada bunga, pendapatan bunga, berarti kita inputkan pendapatan bunga. Menunya adalah data entry, penatausahaan, mutasi kas, pendapatan bunga. Masih kosong, kita tambah 0001 BNGA karena dia harus 4 huruf. Ternyata kodenya 0502 2017. Tanggalnya disesuaikan dengan tanggal yang ada di buku. Jadi kita salinnya benar-benar apa yang tertulis di buku. Jadi tanggal 20 Januari 20.01.2017. Kode rinciannya simpanan uang di bank. Kemudian katanya saya bikin bunga Januari saja 2017. Nilainya adalah 60.274. 60.274. Simpan. Selesai satu. Kemudian kita lihat lagi pada tanggal 23 Januari ada belanja admin senilai 2.500. Kita bukukan lagi di aplikasi. Kita tutup dulu yang ini, kita pindah ke admin. Tambah. Berarti karena masih kosong, berarti dimulai dari 001 ADMN. Lagi-lagi gara-gara harus 4 huruf. 0502 2017. Tanggalnya tadi 23 Januari. Oke, kodenya karena di admin pilihnya admin, jangan pajak. Kalau pajak, pajak. Jadi kita pilih admin. Hanya ADM Bank Januari 2017. Nilainya tadi 2.500. Simpan. Kemudian lanjut lagi. Pada tanggal 20 Januari bunga lagi, 21 admin lagi. Jadi ini kita inputkan sampai selesai. Kemudian pada tanggal 24 Maret di sini jasa tabungan senilai 873. Saya juga nggak tahu persis kenapa bank menggunakan istilah jasa tabungan, tapi karena ini menambah ke saldo, jadi saya masukkan ke kelompok bunga. Karena ini terjadi pada tanggal 24 bulan Maret terjadi penutupan rekening. Jadi ada instruksi dari kabupaten seluruh rekening tabungan ditutup untuk diganti dengan rekening giro. Makanya di sini ada jasa tabungan. Kemudian begitu juga dengan admin bank. Ini adminnya sampai Maret ada, dan tanggal 24 Maret juga ada admin tutup rekening yang dikenakan biaya senilai 25.000. Kemudian kita lihat transaksi yang terakhir pada buku ini yaitu tanggal 24 Maret ditarik habis tunai. Ini artinya kita mau narik seluruh uang, nanti kita pindahkan ke buku ke jenis simpanan lain yaitu rekening giro. Jadi oke, nilai ini kita pindahkan karena tarik berarti menunya adalah pengambilan. Ini masih belum ada, masih kosong. Kita buat nomor 1, penarikan berarti kita gunakan slip atau terserah. Yang penting nomor desanya harus sama. Tanggalnya tanggal 24 bulan 3. Penarikan di keterangannya bikin jelas, penarikan pindah rekening. Oke,
Oke, nilainya sesuai dengan jumlah yang ditarik. 6055 6055 98269 98269. Oke, simpan. Oke, jadi seluruh transaksi sudah kita input. Sekarang kita coba cetak laporan buku banknya. Oke, kita lihat saldo banknya sekarang adalah 0. Kita bandingkan dengan buku bank yang ada. Ternyata memang saldo banknya memang 0. Karena telah dilakukan penarikan tunai semuanya untuk dipindahkan ke rekening baru. Dan ini adalah tahapan pertama yang harus dilakukan di penatausahaan, yaitu mencocokkan saldo yang ada di buku bank, buku rekening ini dengan buku bank yang ada di aplikasi. Jadi kalau ini sudah cocok, barulah kita bisa melanjutkan ke tahap-tahap penatausahaan yang selanjutnya. Jadi untuk kasus yang ada di kami yang pindah rekening giro, nantinya pada tanggal yang sama, pada tanggal 24 pada saat pindah rekening, kita harus mengganti nomor rekening banknya. Jadi kembali lagi di pengaturan parameter, ganti rekening, kemudian kita inputkan penyetoran. Jadi senilai uang yang ditarik terakhir, senilai 6 juta ini kita tarik. Penarikan ini kita storekan lagi ke rekening yang baru. Jadi kita pilih lagi menu penyetoran nantinya. Data entry, penatausahaan, mutasi kas, penyetoran. Jadi uang yang tadi kita tarik senilai 6.055.000 sekian kita storekan lagi ke rekening yang baru. Tapi sebelumnya kita input nomor rekening baru tersebut di menu parameter. Oke, demikian untuk saldo awal dan input transaksi bank. Terima kasih.